bernyanyi dan mendengarkan alat-alat musik itu, melainkan dia sesat dari jalan petunjuk ini. Kemudian amalnya juga sesat. Jadi orang yang bernyanyi, meskipun yang bernyanyi itu haji, saat ilmunya, amalnya juga sesat. Dalun model. Yang pertama kali yang membuat kitab musik dalam Islam ini, yang pertama kali membuat Abu Nasr Al-Farabi. Yang pertama kali. Kata Ibnu Katsir, kalau seandainya dia mati dengan laknat Allah di kuburnya. Dalun mudil Abu Nasr Al-Farabi yang ada di kalender itu, gambarnya. Abu Nasr Al-Farabi, dalun mudil. Dan Ibnu Asakir menyebut dalam Syariat Dimashqi tentang kejelekan Abu Nasr Al-Farabi. Dia membuat satu kitab khusus, Al-Musik Al-Kabir. Itu yang pertama kali, kata para ulama, dia yang menyesatkan. Dia menulis kitab khusus tentang musik, disebutkan alat-alat musik. Abu Nasr Al-Farabi. Kemudian seperti yang tadi saya sebutkan tentang perkataan Fudail bin Iyad, saya ulangi lagi, kata Fudail bin Iyad, al-ghina ruqyatul zina, bahwa ghina adalah tariannya zina. Kemudian yang terakhir, ulama-ulama yang belakangan ini, jadi bukan hanya ulama-ulama yang terdahulu yang mengharamkan, kemudian ulama-ulama yang sekarang juga mengharamkan. Kita ambil dua saja yang terkenal sekarang ini, atau tiga yang terkenal sekarang ini. Itu yang pertama, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Kata dia dalam silsilah ahadits sahihah di juz yang pertama halaman 91, nomor 91, halaman 141-145, dia terangkan begini: tahrim alatul azfi wa tarbi. Tahrim alatul azfi wa tarbi. Wa dalail hadis ala dzalik min wujuh qawluhu yastahillun fa innahu sarihun bi anna al-madhkurat wa minha al-ma'azif hiya fi syar'i muharramatun fa yastahilluha ulaika al-qaum. Kata Syekh Albani bahwa di sini ada pengharaman alat-alat musik, ya gendang, drum band, segala macam itu, seruling, semuanya haram. Kedilalah hadis ini dari beberapa jalan. Yang pertama, kata-kata qauluhu yastahillun, perkataan Nabi tentang yastahillun, ini jelas menunjukkan bahwa alat-alat musik menurut syariat Islam muharramatun, diharamkan menurut syariat Islam. Fa yastahilluha ulaikal qaum, kemudian dihalalkan oleh beberapa kaum itu. Kemudian yang kedua, qurinal ma'azif ma'al maqtu' hurmatu az-zina wal khamr. Kemudian ma'azif ini mengiringi diharamkannya zina dan khamr. Jadi setelah zina, khamr, ma'azif. Nah, ini menunjukkan bahwa ma'azif haram. Wa qad ja'at ahadits katsiratun ba'daha sahih fi tahrimi anwa' min alatil ma'az allati kanat ma'rufa yawma idzin qattabal wal qanin. Walam ya'ti ma yukhalifu dhalik aw yakhussuhu. Allahumma illa ad-duf fi an-nikah wal 'id. Fa innahu mubahun ala tafsil al-madhkur fil fiqh. Wa qad dhakartuhu fi raddi 'ala Ibn Hazm. Walidhalika ittafaqat al-madhahib al-arba'ah ala tahrimi alati tarbi kullaha. Kata Syekh Albani, telah datang hadis-hadis yang banyak sekali dan sebagiannya sahih. Tadi sudah saya sebutkan, ada lebih dari 70, ada 7 hadis yang sahih tentang diharamkannya bermacam-macam alat musik yang terkenal pada waktu itu, seperti gendang, qanin, gitar, seruling, dan tidak ada yang menyalahi mereka, dan tidak ada pula yang mengkhususkan, kecuali yang khusus yang dibolehkan itu pengecualian dub saja, rebana saja yang dibolehkan. Itu pun fin nikah wal 'id,
boleh pada waktu nikah dan id, bukan setiap hari waktu nikah. Dan itu pun sebentar, waktunya sebentar, tidak lama. Dan ini mubah dengan rincian yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Ya dibolehkan, tapi ada syaratnya. Disebutkan nanti bahwa syaratnya itu tidak boleh ada syair-syair syirik, syair-syair yang membawa orang kepada zina. Kemudian tidak boleh bicara tentang menentukan seorang itu tahu tentang masalah gaib. Tidak boleh pula pujian-pujian yang berlebihan. Kalau puji untuk Islam tidak dibenarkan, tapi untuk puji-puji yang lain tidak dibenarkan. Nanti disebutkan oleh Syekh Mahmud Tahan tentang masalah itu. Kemudian dilanjutkan, dan telah sepakat, dan aku telah menulis, jadi aku telah menulis satu kitab khusus tentang haramnya musik. Jadi kitab itu sampai hari ini kita belum dapat. Kitab itu khusus membantah Ibnu Hazm Al-Andalusi, karena di umat Islam ini dari sejak dulu sampai hari ini yang menghalalkan musik Ibnu Hazm. Ibnu Hazm baik dalam kitabnya Al-Muhalla maupun dalam kitabnya tentang masalah musik ini. Dia punya kitab tebal tentang masalah musik, lebih dari 400 halaman tentang masalah musik. Dia keliru dalam masalah ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dia. Oleh karena itu ittafaqat al-madzahibul arba'ah. Oleh karena itu telah sepakat imam yang 4 tentang diharamkannya alat-alat musik seluruhnya. Jadi diharamkan seluruhnya tentang alat-alat musik ini. Ini pernyataan Al-Albani. Ya, tidak ada yang menghalalkan. Kemudian Syekh bin Baz juga begitu dalam Syekh bin Abdul Aziz bin Baz, Ra'isul Am li Idarat al-Buhut al-Ilmiyah wal-Ifta' wal-Irsyad. Dia mengatakan nyanyian lagu-lagu diharamkan menurut jumhur ahli ilmu. Jadi nyanyian itu haram menurut jumhur ahli ilmu. Lebih-lebih lagi kalau diiringi dengan musik. Nyanyian itu sendiri haram. Musik itu sendiri zatnya haram. Apalagi bertemu duanya, musik dengan duanya diharamkan. Dan ini diharamkan menurut ijma' kaum muslimin. Disebutkan dalam kitabnya Ad-Da'wah, Fatwa Syekh bin Baz juz 1 halaman 222 sampai 228. Cetakan kedua Muassasah Ad-Da'wah Al-Islamiyah, Riyadh. Jadi beberapa kali dia ditanya tentang masalah nyanyian, dia katakan nyanyian itu hukumnya haram. Ma'azif dan al-ghina hukumnya haram. Dan masih banyak lagi tentang masalah ini yang mengharamkan. Nanti kita lihat sudah ini bagaimana pendapat perbuatan para sahabat tentang masalah nyanyian ini. Perbuatan para ulama kalau mereka itu melihat alat musik bagaimana, atau mendengarkan alat musik itu bagaimana penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita lanjutkan tentang aqwal ulama, pendapat para ulama, perkataan para ulama tentang masalah ini. Saya bawakan sekarang, kalau tadi kita bawakan dari awal sampai akhir dengan pendapat ulama yang sekarang. Ada beberapa lagi pendapat supaya lebih jelas permasalahan ini. Qala al-Imam Abu Bakar At-Turtushi fi khutbati kitabihi fi tahrim as-sama'.
Telah berkata Abu Bakar At-Turtushi dalam khutbah kitabnya, khutbah di kitabihi, dia mengarang kitab yang berjudul Tahrimus Sama'. Jadi haramnya mendengarkan lagu, haramnya mendengarkan musik. Dia berkata, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wa nas'aluhu an yuriyana al-haqqa haqqa fanattabi'uhu wal batila batilan fanajtanibuhu. Wa qad kana an-nasu fima madha yastasirru ahaduhum bil ma'siyah idza waqa'aha ثم يستغفر الله ويتوب إليه منها ثم كثر الجهل وقل العلم وتناقص الأمر حتى صار أحدهم يأتي المعصية جهارا ثم ازداد الأمر إدبارا حتى بلغنا أن طائفة من إخواننا المسلمين استزلهم الشيطان واستغوى عقولهم في حب الأغاني واللهو وسماع الطقطقة والنقير واعتقدته من الدين الذي يقربهم إلى الله وجاهرت به جماعة المسلمين وشاقت سبيل المؤمنين وخالفت الفقهاء والعلماء وحملت الدين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Ini disebutkan oleh Imam Abu Bakar At-Turtushi dalam kitabnya Tahrimus Sama'. Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang takwa. Tidak ada permusuhan melainkan atas orang-orang yang zalim. Kami mohon kepada Allah agar Allah menunjukkan yang benar itu benar dan diberikan hidayah kami mengikutinya, dan ditunjukkan Allah yang batil itu batil dan diberikan hidayah kita oleh Allah untuk menjauhkan yang batil itu. Dan adalah manusia, dahulu manusia itu seorang dari mereka kalau berbuat maksiat, mereka rahasiakan maksiat itu. Mereka sembunyikan maksiat itu. Kemudian mereka istighfar kepada Allah, bertaubat kepadanya. Kemudian bertambah banyak kebodohan. Sedikit ilmu, berkurang urusan agama ini. Sehingga salah seorang dari mereka melakukan maksiat jiharan. Terang-terangan mereka melakukan maksiat. Sumazdadul amr, kemudian bertambah urusan itu, idbar, bertambah jauh. Perkara agama ini bertambah jauh dari mereka. Sehingga sampai kepada kami bahwa kelompok dari saudara kami, dari kaum muslimin, mereka telah ditundukkan oleh syaitan, telah digoda oleh syaitan, dan telah sesat akal mereka. Mereka senang kepada nyanyian, senang pada permainan. Dan mereka mendengarkan nyanyian dan nakir, trompet. Dan mereka menganggap bahwa yang demikian inilah termasuk dari agama. Ini maksudnya keterangan ini untuk kaum sufi. Jadi ada beberapa kaum sufi yang menjadikan nyanyian itu sebagai pendekatan diri kepada Allah. Jadi dengan dia bernyanyi, dia dekat kepada Allah. Dan dia menganggap bahwa yang demikian dari agama, yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah. Kemudian mereka terang-terangan mereka melawan kaum muslimin. Kemudian mereka berbeda dari jalannya kaum mukminin. Mereka berbeda dari jalannya kaum mukminin. Kemudian mereka menyalahi para fuqaha. Mereka menyalahi para ulama. Mereka menyalahi pembawa-pembawa agama. Allah berfirman tentang orang-orang yang menyalahi seperti ini. Wa may yushaqiqar rasul, dan barang siapa yang menyakiti Rasul atau menyusahkan Rasul, sesudah jelas keterangan baginya, sudah jelas petunjuk baginya, dan mereka mengikuti selain jalan kaum mukminin, kami akan palingkan kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Ini
diterangkan oleh Abu Bakar At-Turtusi. Kemudian ada riwayat lagi tentang masalah ini pula, yaitu perbuatan para tabi'in atau para ulama. Bagaimana kalau seandainya mereka melihat yang demikian, mendengarkan nyanyian itu, atau tiba-tiba mereka sedang ada di rumah bertamu, tiba-tiba di setel nyanyian. Nah, kita lihat ada riwayat begini. Akhbarani Muhammad bin Fadl al-Azdi qala nazal Qutai'ah bi rajulin min al-Arab wa ma'ahu ibnatuhu Mulaikah. Falamma jannahu al-layl sami'a ghina' faqala li sahib al-manzil quffa hadha 'anni faqala wa ma taqrah min dhalik faqala innal ghina'a ra'idun min radat al-fujur wa la uhibbu an tasma'u hadhihi yani ibnatahu fa in kafaftahu wa illa kharajtu anka. Al-Hutai'ah dia ini enggak disebutkan, kemungkinan besar tabi'in, ini tabi'in. Hutai'ah dia bertamu kepada seseorang, dia membawa anaknya yaitu Mulaikah. Setelah sudah hampir malam, kemudian dia mendengar nyanyian, suara nyanyian. Kemudian dia berkata kepada sahibul bait, "Kuffa hadza anni." Matikan ini, berhentikan suara nyanyian ini. Faqala, apa yang membuat kamu tidak suka? Innal ghina, kata dia, sesungguhnya nyanyian itu ra'idun, merupakan panji dari panji-panji kefujuran. Jadi bendera atau pelopor yang membawa kepada kefajiran, kedurhakaan, kepada kejahatan. Jadi ghina ini akan membawa, menggiring orang kepada kejahatan. Dan aku juga tidak suka, di samping dia sebagai pembawa kepada kejahatan, dan aku juga tidak suka anakku dengar. Jadi begitu tarbiyah para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dia tidak mau mendengarkan kepada anaknya nyanyian. Dan aku tidak suka anak ini dengar. Aku tidak suka, dan anak ini juga aku tidak suka anak ini mendengar. Dia tidak suka, dan anak ini juga aku tidak suka untuk mendengarkan nyanyian. Fa in kafaftahu, seandainya engkau tahan, aku tetap di sini. Wa illa, kalau tidak engkau matikan, kalau engkau tidak berhenti bernyanyi, kharajtu anka, aku akan keluar daripada, tidak mau lagi bertamu. Begitu perbuatan para ulama dalam masalah ini. Dilihat ada kemungkaran, ya bukannya dia diam di situ, dia tinggalkan. Kemudian ada lagi cerita yang lain dari para ulama. Ini disebutkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun Al-Khallal, seorang ulama yang wafat tahun 311 Hijriah. Dia mempunyai kitab yang bernama Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar. Kitabnya di rumah ini. Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar. Di situ dia berkata di halaman 101. Jadi kitab itu sudah ditahqiq oleh Ahmad Abdul Qadir Atha, memakai urutan nomor. Jadi kitab itu cerita tentang amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana amar ma'ruf nahi munkar para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, terutama yang banyak diceritakan dalam kitabnya dia Imam Ahmad bin Hanbal, karena dia termasuk orang yang bermazhab Hambali. Bagaimana perbuatan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia cerita di sini tentang Muhammad bin Mus'ab al-Abid, sahib al-Imam Ahmad. Muhammad bin Mus'ab al-Abid, temannya Imam Ahmad. Dia wafat lebih dahulu dari Imam Ahmad. Dia wafat tahun 228 Hijriah. Kata Muhammad bin Harun Al-Khallal, kana Muhammad bin Mus'ab al-Abid idza sami'a sawta 'audin aw tambur min darin arsala ilaihim an arsilu ilayya dhalika al-khabith fa in ursilu bihi ilayhi kassarahu wa illa qa'ada 'ala al-bab yaqra'u
wa yajtami'u an-nasu fayaqulun Muhammad bin Mus'ab fala yad'u hatta yukhraja ilaihi fayukassiruh. Adalah Muhammad bin Mus'ab al-Abid, apabila dia mendengarkan suara seruling atau tambur dari satu rumah, dia mengirim orang supaya diambil tambur itu. Dan orang itu juga al-khabith, jadi orangnya al-khabith itu juga di bawah. Apabila dikirimkan alatnya, kassarahu, dia patahkan. Alat musik itu dipatahkan. Wa illa, apabila tidak diberikan, dia duduk depan rumah. Di depan rumah orang yang bermain musik itu, yang bernyanyi, dia di depan rumah baca Quran. Terus dibaca Quran sampai orang-orang kumpul dan orang paham tentang Mus'ab al-Abid, ada ibadah. Orang senang dengar bacaannya dia. Terkenal Mus'ab al-Abid, orang dia baca, semua orang kumpul. Mus'ab al-Abid, dia tidak tinggalkan tempat itu sehingga dikeluarkan alat musik itu, kemudian dia patahkan, hancurkan alat musik itu. Kemudian kata Imam Waqi ini juga sama dalam kitab yang sama, Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar, nomor 126, halaman nomor 126. Qala Waqi khudh tambur faqtirhu ala ra'si sahibi kama fa'ala Ibnu Umar. Kata Imam Waqi ini gurunya Imam Syafi'i, ambil tambur itu, drum band, patahkan dia. Di kepala orang itu patahkan. Dekat kepala orang itu patahkan, bagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar, kata Imam Waqi. Kemudian qala Ahmad bin Hanbal, sami'tu Muhammad bin Yahya al-Qattan yaqul, law anna rajulan amila bi kulli rahsatin wa ahli al-Madinah fi as-sama' yani al-ghina lakana fasiqan. Imam Ahmad bin Hanbal, aku mendengar Muhammad bin Yahya al-Qattan berkata, seandainya orang ini mengamalkan semua rukhsah, jadi menganggap bahwa masalah ini masalah rukhsah, masalah yang ringan, dan orang Madinah mendengarkan musik, mendengarkan nyanyian, lakana fasiqan, orang itu yang mendengarkan adalah fasik. Kata Yahya al-Qattan, Muhammad bin Yahya al-Qattan. Kemudian Ahmad bin Hanbal, dia pernah mendengar gendang atau drum band atau yang lain lah, pokoknya sejenis alat musik, dia mendengar, kemudian dia suruh orang lain. Jadi kalau ini Imam Ahmad suruh orang lain, suruh melarang supaya berhenti, jangan dilakukan yang demikian itu. Anaknya juga pernah bertanya, anaknya Imam Ahmad, yaitu yang bernama Abdullah, dia bertanya kepada ayahnya, bagaimana kalau seandainya melihat orang bawa alat musik, kalau sanggup patahkan, kalau kamu sanggup patahkan. Ada lagi yang lain bertanya kepada Imam Ahmad, ya Imam Ahmad, bagaimana kalau saya ini berjalan di pasar itu banyak orang jual musik, kalau kamu sanggup, in qawita faqtirhu, kalau kamu sanggup patahkan, kalau kamu sanggup, kalau kamu kuat, alam amar ma'ruf nahi munkar, patahkan. Dan Imam Ahmad sendiri pernah mematahkan. Imam Ahmad sendiri, Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu dia pernah melihat anak kecil bawa tambur. Jadi bukan orang dewasa, anak kecil bawa tambur, dipatahkan oleh Imam Ahmad. Bagaimana disebutkan dalam kitab yang sama, Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar, nomor 124. Kata Umar bin Al-Husain, kasara Ahmad bin Hanbal tamburan fi yadi gulam. Ahmad bin Hanbal pernah mematahkan atau pernah menghancurkan tambur yang ada pada tangan seorang anak. Jadi dipatahkan oleh Imam Ahmad. Kalau kita lihat dari semua ini, dari penjelasan para ulama, tidak ada yang ringan, tidak ada yang menganggap ringan. Jadi tidak ada dari kalangan sahabat, kemudian para ulama, tidak ada yang menganggap bahwa masalah ini masalah ringan. Jadi masalah ini adalah masalah besar, dan mereka menganggap bahwa ini satu kemungkaran yang besar. Jadi bukan satu kemungkaran yang kecil, kemungkaran yang besar, disuruh patahkan. Sampai seperti tadi saya sebutkan, Abu Yusuf mengatakan, kalau engkau dengar
seseorang bernyanyi di rumahnya, kamu masuk tanpa izin, karena menegur kemungkaran itu adalah fardu. Jadi bukannya wajib, saya katakan fardu lebih tinggi menurut mazhab Hanafi. Diceritakan di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib di juz yang ke-10 diceritakan tentang Syu'bah, Al-Hajjaj dan Al-Minhal bin Amr. Dua-dua ini rawi Bukhari. Minhal rawinya Bukhari, rawinya Abu Daud, rawinya Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Waktu Syu'bah datang ke rumahnya Minhal bin Amr ingin bertanya tentang masalah hadis, Syu'bah mendengar suara nyanyian. Langsung Syu'bah keluar, tidak mau dengar lagi. Minhal rawi Bukhari, Syu'bah juga sama, Hajjaj. Dia keluar. Kemudian kata para ulama, Minhal ini kalau begitu perlu dijarah, hadisnya perlu dijarah, karena terdengar dari rumahnya suara nyanyian. Menurut ulama bahwa Syu'bah dia tersarra, terlalu cepat Syu'bah ini. Padahal mestinya dia tanyakan. Jadi ceritakan dalam Tahdzibut Tahdzib di juz yang 10. Mestinya Syu'bah bertanya kepada Minhal, siapa yang bernyanyi itu? Ternyata Minhal tidak bernyanyi dan keluarganya tidak bernyanyi. Jadi suara itu terdengar dari rumah tetangganya. Syu'bah langsung keluar mendengar suara itu. Ya, menurut para ulama itu bukan dari rumah Minhal bin Amr, tapi dari rumah tetangganya. Sampai seperti itu para ulama ahli hadis, rawi-rawi hadis sampai begitu telitinya, tidak mau sampai terdengar musik keluar, nyanyian keluar, tidak mau diterima waktu menyampaikan hadis. Dan banyak lagi cerita yang lain bahwa para sahabat, kemudian para tabi'ut tabi'in dan para ulama dalam masalah ini tidak menganggap ringan, keras mereka dalam masalah ini. Maka kita pun harus berhati-hati dalam masalah ini. Tidak boleh kita menganggap bahwa hukum ini adalah mubah atau halal atau boleh-boleh saja. Ini tidak benar. Bagaimana nanti saya terangkan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa ini boleh, alasan-alasan mereka yang mengatakan boleh, nanti kita bahas alasan-alasan yang membolehkan. Terus sebelumnya kita masuk ke dalam masalah syair-syair yang dibolehkan, bagaimana yang disebutkan oleh Syekh Tahan. Di sini dia menerangkan tentang syair-syair yang dibolehkan menurut penjelasan para ulama. Jadi kalau nyanyian tidak dibolehkan sama sekali, tapi syair itu dibolehkan. Syair atau anasyid dibolehkan juga, tidak seperti yang saya sebutkan tadi, tidak terlalu banyak, sebentar saja. Bagaimana perkataan Rasulullah kepada Hanzalah al-Asidi, sa'atan, sebentar saja Hanzalah, sebentar. Bagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Jadi bukan tulas sa'. Bagaimana Rasulullah melakukan duf nanti disebutkan dalam riwayat, yaitu pada waktu Id dan pada waktu walimatul urus. Dan itu pun sebentar. Tidak tul yaum, tulan lail, tidak. Sebentar saja. Jadi syair yang dibolehkan menurut keterangan Syekh Tahan, bahwa syair yang dibolehkan yang pertama adalah syair-syair yang mensifatkan tentang kauniyah, tentang alam semesta. Jadi dia ceritakan tentang langit, tentang bumi, tentang air, tentang pohon. Itu dibolehkan, tentang kauniyah. Kemudian yang kedua, syi'arun yaquluhul hajij li hajjin aw umratin. Yang kedua, syair-syair yang diucapkan oleh para hujjaj, orang-orang yang mau haji. Di dalam perjalanan mereka mengucapkan syair-syair untuk pergi haji, untuk ibadah. Dan itu pun sebentar saja. Jadi membangkitkan semangat untuk haji, menceritakan tentang Baitullah al-Haram, tentang umrah.
Yang ketiga, asy'aruz zuhud wal adab. Syair-syair tentang zuhud dan adab. Kemudian yang keempat, asy'arul urus. Asy'arul urus, syair-syair pada waktu perkawinan. Ini yang keempat, ini yang sering dijadikan alasan oleh orang-orang yang membolehkan musik dan nyanyian. Yang keempat ini. Karena yang keempat ini hadisnya jelas, nasnya tegas, ada lebih dari 4 hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lainnya tentang dub itu. Asy'arul huruf seperti yang dicontohkan di dalam riwayat Aisyah, atainakum fahayyuna nuhayyikum, sampai akhir. Kemudian yang kelima, asy'arul jihad wal ghuzah. Yang kelima, syair-syair jihad, tentang jihad dan peperangan. Jadi syair-syair tentang jihad dan peperangan ini dibolehkan, bagaimana dilakukan oleh Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit, penyairnya Rasulullah, dan Abdullah bin Rawahah. Sampai Hasan itu ada mimbarnya di masjid, yang biasa dia bersyair untuk menyerang kaum jahiliyah. Syair-syair yang seperti ini dibolehkan menurut para ulama. Syarul jihad, dan memang ada. Contohnya seperti yang disebutkan di dalam beberapa kitab hadis, bahwa Hasan bin Thabit bersyair, kemudian waktu itu dilirik oleh Umar, kemudian Hasan bin Thabit mengatakan, sesungguhnya aku pernah bersyair, dan waktu aku bersyair itu ada orang yang lebih baik daripada kamu. Maksud Hasan itu ada orang yang lebih baik dari Umar, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah menyaksikan waktu Hasan bin Thabit bersyair. Jadi bersyair tentang perang, membangkitkan semangat umat ini untuk berperang, tidak diiringi dengan musik. Kemudian Abdullah bin Rawahah juga demikian. Abdullah bin Rawahah melakukan syair yang membangkitkan semangat untuk berperang. Dan syair-syair ini sebentar, saya katakan, yang dibolehkan ini menurut syariat ya rukhsahnya ini sebentar saja, tidak terus-menerus dilakukan oleh orang. Kalau terus-menerus syair ini dilakukan, jadi tulal yawm, tulal sa'ah dilakukan, maka dia terkena kepada hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yamtali'a jawfu ahadikum qayhan hatta yariyahu khairun lahu min an yamtali'a syi'ran. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Tahawi wa Ahmad. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh perut seseorang itu dipenuhi, sungguh perut seorang dari kamu itu dipenuhi dengan nanah dan darah, kain seperti luka, nanah dan darah, hatta yaryahu, sehingga busuk perut itu, hancur perut itu lebih baik daripada dia memenuhi dengan syair. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, dan diriwayatkan juga oleh Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Jadi diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya, kemudian diriwayatkan juga oleh Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kemudian diriwayatkan juga oleh Muslim di juz yang ke-7 halaman 50. Halaman 50. Abu Daud 5009, Tirmidzi, Ibnu Majah, Tahawi, kemudian Ahmad di juz yang kedua halaman 288, 355, 391, 478 dan 480. Di sini diterangkan, barang siapa yang memenuhi, seseorang dari kamu dipenuhi perutnya itu dengan kai, dengan nanah dan darah, itu lebih baik daripada memenuhi dengan syair. Jadi kalau orang memenuhi dengan syair-syair, hafal syair-syair itu dia penuhi, maka lebih baik dia penuhi nanah dan darah. Jadi yang hafal syair, Al-Qur'annya ditinggalkan, syair-syair yang dihafalkan oleh dia ini akan dipenuhi. Menurut keterangan para ulama, bahwa syair-syair itu melalaikan orang dari jalan Allah, dari zikrullah. Yang terakhir dijelaskan di sini tentang masalah nyanyian.
Jadi kalau di syair dibolehkan, tapi kalau nyanyian ini termasuk anwa'u syair al-muharramah. Jadi nyanyian ini termasuk dari syair yang diharamkan. Disebutkan syair yang diharamkan ada 5 juga. Asy'arun niyahah, syair-syair ratapan, asy'arus sabb, jadi syair-syair yang tujuan untuk mencaci maki. Yang ketiga asy'arul madah, syair-syair yang berbentuk pujian. Yang keempat asy'arus syirkiyah, syair-syair syirik. Dan yang kelima al-ghina. Ya, ghina ini masuk bagian dari syair yang diharamkan. Diterangkan, mazal al-ghina mawjudan fil nas sayaskarun wa yashrabun al-khamr. Selama ghina ini, nyanyian ini ada pada manusia, maka manusia ini akan mabuk terus. Mereka akan yashrabun al-khamr, mereka minum khamr, mereka mabuk, dan mereka melakukan segala macam bentuk-bentuk kemaksiatan. Ini penjelasan para ulama tentang masalah syair yang dibolehkan dan syair yang tidak dibolehkan. Kemudian kita lihat bagaimana penjelasan orang-orang yang membantah. Saya pikir ini semua keterangan hayat, hadis, aqwal ulama sudah sangat jelas sekali. Tapi masih ada yang membantah. Di antara yang membantah mereka berdalil seperti ini. Jadi bantahan-bantahan ulama sebenarnya satu saja yang pokok yang membantah, artinya yang membolehkan musik ini cuma yang pokok itu cuma satu. Yang pokok cuma satu, yaitu Ibnu Hazm. Karena dia menganggap bahwa semua hadis tentang musik itu adalah sahih. Cuma kalau kita lihat dari jumlahnya yang 78 itu, 78 yang sahih ya cuma 7, tapi banyak yang sahih. Yang 7 ini termasuk riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari ini juga dilemahkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla di juz yang ke-9. Di juz yang ke-9 halaman 59. Jadi kata Ibnu Hazm, jadi dasar-dasar orang yang mengatakan musik itu boleh, pertama menganggap bahwa hadis tidak sah. Yang pertama itu Ibnu Hazm. Kemudian yang kedua, dusta dari orang-orang sufi. Dia menganggap bahwa para sahabat melakukan musik. Di antara yang mengatakan begitu adalah Muhammad bin Tahir. Yang ketiga, alasan mereka yang mengatakan musik boleh, yaitu bahwa musik ini merupakan seni, menghaluskan perasaan. Karena Islam itu bukan agama yang kaku, bukan agama yang beku, kita perlu hiburan. Itu alasan mereka yang ketiga. Kemudian alasan mereka yang keempat adalah bahwa syair-syair ini menambah ketaatan. Bahwa dengan kita bernyanyi ini, kita akan taat kepada Allah. Kemudian yang kelima, alasan mereka adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Aisyah waktu itu disuruh oleh Rasulullah panggil Juwairiyah, perempuan-perempuan kecil, untuk memainkan duf. Itu alasan mereka. Kalau duf aja boleh, berarti semua alat musik boleh, kata mereka begitu. Itu alasan mereka yang kelima. Kemudian alasan mereka yang keenam, lahwal hadis itu artinya bukan ghina. Yang keenam alasan mereka bahwa lahwal hadis itu artinya bukan ghina. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa hadis ini tidak sah. Ibnu Hazm mengatakan bahwa hadis tentang musik tidak sah, dengan mengatakan bahwa hadis Bukhari ini terputus, kata Ibnu Hazm. Jadi dia katakan bahwa inna hadzal hadis ma'lulun bil inqita' bainal Bukhari wa Hisham bin Ammar. Jadi kata Ibnu Hazm bahwa hadis ini ada ma'lul, yaitu illatnya apa? Munqati antara Bukhari dengan Hisham bin Ammar. Karena Bukhari menggunakan lafaz qala. Di Bukhari berkata qala Hisham bin Ammar. Nah, ini pendapat ini tidak dibenarkan.
pendapat ini tidak benar, pendapat ini salah. Karena apa? Karena kata-kata qala menurut para ulama apabila dikatakan oleh rawi yang kuat seperti Bukhari ini Imamul Muhadditsin, itu sudah sama derajatnya dengan derajat haddatsana atau akhbarana atau anba'ana atau sami'na langsung. Bukhari dengan Ammar, Hisham bin Ammar ini bertemu. Bukhari dengan Hisham bin Ammar ini bertemu, liqa ya. Ya, sezaman dan liqa bertemu. Jadi pendapat Ibnu Hazm ini tidak benar. Karena di sini diterangkan bahwa kata-kata qala Hisham bin Ammar ini sudah menunjukkan kepada hadis ini kuat. Yang pertama. Yang kedua, hadis ini mempunyai jalan yang lain. Hadis ini ada jalan yang lain, yaitu diriwayatkan oleh Abu Daud. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud. Kemudian diriwayatkan juga oleh yang lain. Jadi ada yang mempunyai mutabi hadis ini. Kemudian yang ini sudah dibantah ya. Pendapat ini mengatakan bahwa munqati sudah dibantah oleh Ibnu Salah dalam kitabnya Ulumul Hadis pada waktu dia mencontohkan hadis muallaq. Kemudian dibantah juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Perkataan Ibnu Hazm bahwa hadis ini munqati dibantah oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Fathul Bari juz 10 halaman 51, 56 sampai 56. Kemudian yang kedua tentang makna ini, annahu waqa'a isti'mal al-Bukhari hadis sighah qala quran katsiran jiddan an syuyukhi fil asanid al-muttasilah. Wa dzalik fi tarikh al-kabir. Jadi perkataan Bukhari menggunakan sighah ini qala fulan, yaitu qala Hisham bin Ammar, banyak sekali dari syekh-syekhnya dalam sanad-sanad yang muttasil. Demikian juga Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya yang bernama Tarikhul Kabir. Jadi Bukhari punya kitab Tarikhul Kabir, Tarikhul Awsat dan Tarikhul Saghir. Kemudian yang keempat, fa'inal hadith warada mausulan min turuq an Hisham bin Ammar bihi fi ghairi sahih akhrajahu Tabrani wal Baihaqi wa Ibnu Asakir. Jadi hadis ini juga mempunyai jalan yang mausul yang sampai kepada artinya bersambung dari jalan Hisham bin Ammar dari yang lainnya selain dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikeluarkan oleh Tabrani, Baihaqi, Ibnu Asakir dan yang lainnya. Kemudian yang tadi saya sebutkan bahwa hadis ini juga mempunyai jalan di Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 4039. Setelah melihat penjelasan itu, kata Albani, hadza isnadun sahih wa mutaba'ah qawiyah li Hisham bin Ammar wa Sadaqah bin Walid. Bahwa hadis ini derajatnya sahih dan mempunyai mutaba'ah yang kuat bagi Hisham bin Ammar dan Sadaqah bin Khalid. Kemudian diterangkan juga oleh beberapa ulama yang lain seperti Yusuf Al-Judai juga menerangkan bahwa hadis ini bersambung. Ini tidak ada kelemahan. Para ulama sudah menjelaskan bahwa hadis ini bersambung. Dia keliru. Ibnu Hazm dalam masalah ini keliru melemahkan hadis Bukhari. Itu yang pertama. Dari keterangan ini, yang Bukhari ini lemahkan semua hadis tentang musik dilemahkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Malahi. Semuanya dilemahkan. Karena semua dilemahkan oleh dia berpendapat bahwa musik itu halal. Dia tinggal di Spanyol dan Spanyol tempatnya musik. Dia tinggal di Spanyol dan Spanyol itu tempatnya musik, sehingga dia menghalalkan musik itu. Jadi lingkungan dia mempengaruhi cara berpikirnya, sehingga dia menghalalkan musik. Para ulama, mudah-mudahan Allah mengampuni dia dan merahmatinya. Dia keliru dalam masalah ini. Karena Ibnu Hazm melemahkan, diikuti oleh yang lain, diikuti oleh Ghazali. Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kemudian diikuti lagi oleh Muhammad bin Tahir, kemudian diikuti lagi oleh yang lain. Yang terakhir Qardawi dalam kitabnya ini Al-Halal wal Haram. Dia mengatakan nyanyian itu boleh, musik itu halal. Qardawi.
Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi, di Indonesia ini sudah ada yang menerbitkan buku ini, Hukum Seni Musik, Seni Tari dalam Islam. Setelah dibawakan dalil-dalil yang mengharamkan, kemudian dalil-dalil yang mengharamkan itu dibantah dengan yang membolehkan. Kesimpulannya bahwa musik dan nyanyian itu boleh. Jadi setelah dibawa dalil yang mengharamkan dulu, kemudian dibantah semua dalil itu. Perkataan dari Ibnu Hazm, perkataan para ulama. Di samping itu diambil juga perkataan dari Yusuf Qaradawi. Ini yang mengarang Profesor Haji Mukhtar Toha Yahya Umar MA. Sambutannya banyak di sini. Sambutannya dari Syekh. Dan semua saya sudah baca berapa kali buku ini, lemah. Dasar-dasar yang dia pakai lemah sekali. Sangat lemah. Jadi dasar-dasar yang dipakai sangat lemah. Yang pertama dia mengambil dari Ibnu Hazm itu. Jadi Ibnu Hazm melemahkan, dia juga ikut melemahkan. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, kedudukan hadis sudah sahih. Alasan yang kedua bagi orang-orang yang membolehkan, yaitu seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Tahir. Yang dikatakan oleh Muhammad bin Tahir bahwa para sahabat melakukan. Ini dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitabnya. Dibaca bagaimana penjelasan para ulama dan para sahabat dan sanadnya ada yang sahih, ada yang hasan. Bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang membolehkan nyanyian itu, tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun yang membolehkan nyanyian atau musik, tidak ada. Jadi ini perkataan yang dibuat-buat oleh Muhammad bin Tahir. Kemudian yang ketiga yaitu alasan bahwa kita ini senang kepada seni. Jadi manusia ini perlu kepada hiburan. Jadi jangan sampai beku manusia ini. Itu alasan orang-orang yang membolehkan musik, nyanyian itu sebenarnya harus ada hiburan. Penjelasan ini dibawa juga oleh Yusuf Qaradawi, bahwa hati manusia, insting manusia, gharizah manusia ini senang kepada hiburan. Nah, kita lihat bahwa syariat Islam ini merupakan wahyu dari Allah dan peraturannya sudah dijelaskan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, kita lihat mainan yang mana yang dibolehkan menurut syariat Islam, mainan yang mana yang tidak dibolehkan. Jadi jangan semua orang mengatakan bahwa mainan itu semuanya boleh karena sebagai hiburan. Tidak, ada beberapa mainan yang memang diterangkan hadisnya sahih dan hasan, itu yang kita pakai. Kalau yang diterangkan bahwa itu haram, ya kita harus tinggalkan. Seperti diterangkan tentang catur, diterangkan oleh para ulama tentang haramnya. Main kartu diterangkan tentang haramnya. Kemudian main yang lain diterangkan juga tentang haramnya. Ada beberapa yang dibolehkan. Ya, ada beberapa yang dibolehkan. Yang dibolehkan ini yang kita ambil. Yang dibolehkan ini seperti orang latihan kuda, latihan memanah. Nah, kalau yang seperti ini dibolehkan, ya dibolehkan menurut batasnya, tidak bebas. Kalau diterangkan bahwa ini haram menurut syariat, ya sudah haram mutlak. Tidak lagi orang beralasan bahwa ini perlu hiburan segala macam. Syariat memberikan. Jadi syariat lebih tahu, Allah lebih tahu tentang bagaimana hiburan yang cocok bagi manusia. Itu Allah tahu. Karena Allah pencipta manusia. Jadi jangan kita mendahului Allah. Allah pencipta manusia, Allah tahu. Yang mana yang cocok dengan manusia, yang mana yang tidak, Allah tahu. Ini bakal menyesatkan, ini tidak, Allah tahu. Allah alim, alimun khabir. Maha tahu Allah. Nah, di sini disebutkan oleh Qaradawi bahwa Qaradawi mengatakan annal ghina tastarihu ilaihin nufus. Bahwa nyanyian itu bisa mengistirahatkan jiwa. Wa tutribu lahul qulub. Kemudian hati itu bisa tenang, merdu. Wa tan'amu bihil adzan. Kemudian enak didengar nyanyian itu. Jadi itu tidak apa-apa. Jadi mengatakan bahwa nyanyian itu tidak apa-apa. Nah, ini dibantah oleh
oleh para ulama. Sekarang kita lihat bagaimana penjelasan Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim ini sebelum lahirnya Qardawi sudah menjelaskan. Yang mana saja yang lezat-lezat, yang enak itu yang dibolehkan menurut syariat. Jadi jangan semua yang lezat itu halal, semua yang enak itu halal, tidak. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, juz 1, halaman 527, juz 1 halaman 527. Kata Ibnul Qayyim begini, fa inna jihata kauni syai' mustaladzan lil hasa mulaiman laha la yadullu ala ibahatihi wala tahrimihi wala karahatihi wala istihbabihi fa inna hadhihi al-ladzah takunu fima fihi al-ahkam al-khamsah takunu fil haram wal wajib wal makruh wal mustahab wal mubah fa yaqufu yastadillu biha ala al-ibahah man ya'rifu syurut ad-dalil wa mawaqi' al-istidlal wa hal هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا بما يجده فاعله من اللذة وأن لذته لا ينكرها من له طبع سليم وهل يستدل بوجود اللذة الملائمة على هذا اللذة الملائمة حتى وهل خلت غالب المحرمات من اللذات وهل أصوات المعازف التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها وأن في أمته من يستحلها بأصح إسناد وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها وقال جمهور بتحريم جملتها. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, jadi kalau kita melihat sesuatu itu dianggap lezat, cocok itu dengan perasaan, itu tidak menunjukkan kepada bolehnya, haramnya, makruh atau mubah atau sunnah. Tapi kita harus lihat bahwa kelezatan-kelezatan, enaknya sesuatu itu tetap di situ ada hukum yang 5. Ahkamul khamsah, yaitu bisa jadi itu haram, bisa jadi itu wajib, bisa jadi itu makruh, bisa jadi itu mustahab, bisa jadi itu mubah. Yang kita lihat bagaimana penjelasan syariat tentang masalah yang enak, yang lezat itu bagaimana. Jadi tidak setiap yang merdu, enak itu langsung kita anggap bahwa itu mubah, halal. Kita lihat. Ini sama saja dengan orang yang menghalalkan zina. Bagi orang penzina dianggap itu adalah lezat bagi orang yang berzina. Bagi orang yang minum khamar itu lezat. Enak minum khamar itu. Bagi orang yang sering minum khamar, dianggap lezat minum khamar itu. Enak minum khamar itu. Apakah berarti bahwa dengan lezatnya itu kemudian tidak ada hukum haram tentang itu? Seperti kata Ibnul Qayyim, seperti tentang suara-suara musik yang sudah sah dari Nabi tentang haramnya. Apa masih dan diriwayatkan oleh umat Islam ini dengan sesah-sah sanad bahwa nanti di antara umat ini ada yang menghalalkan dan telah sepakat para ulama tentang haramnya musik ini. Apakah kita katakan ini lezat dalam pendengaran? Tidak bisa. Jadi kita mengatakan sesuatu itu lezat, tidak bisa. Lezat itu menunjukkan bahwa perkara itu mubah atau halal. Jadi penjelasan ini penjelasan yang diada-adakan oleh orang yang mencari jalan keluar untuk kemaksiatan, untuk kesesatan. Jadi soal seni, Islam ada memberikan dan diberikan waktu, tidak seluruh waktunya untuk maksiat. Astagfirullahaladzim, tidak seluruh waktunya untuk syair, tidak. Jadi seluruh waktu Islam itu, umat Islam ini untuk ibadat. Adapun syair dibolehkan sebentar, seperti nanti diterangkan bahwa hadis Aisyah itu. Kemudian yang keempat, bantahan yang keempat yang dilakukan oleh orang-orang yang membolehkan musik dan nyanyian, yaitu perkataan Imam Ghazali. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwa dia mengatakan musik itu mubah dan
musik itu menambah ketaatan kepada Allah SWT. Kita lihat lagi jawaban Ibnul Qayyim. Menambah ketaatan, bahwa hati ini bisa jadi khusyuk dengan nyanyian. Kita lihat penjelasan Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, juz 1 halaman 248. Hadza, setelah membawakan riwayat-riwayat para sahabat, kata Ibnul Qayyim, hadza min adall syai'in ala fiqh as-sahaba fi awal ahwal al-qulub wa a'maliha wa ma'rifatihim bi adwiyatiha wa adwa'ihim wa annahum hum atibba'ul qulub duna al-munharifin an tariqatihim alladhina dawaw amradal qulub bi a'zami adwa'iha fa kanu kal mudawi min as-saqam bis-sum al-qatil wa hakadha والله فعلوا بكثير من الأدوية التي ركبوها أو بأكثرها فاتفق قلة الأطباء وكثرة المرضى وحدوث أمراض مزمنة لم تكن في السلف والعدول عن الدواء النافع الذي رقبه الشارع والميل المعرض إلى ما يقوي مادة المريض فاشتد البلاء وتفاقم الأمر وامتلأت الدور والطرقات والأسواق من المرضى وقام كل جهول يطبب الناس. Kata Ibnul Qayyim, setelah membawakan riwayat dari para sahabat, inilah dalil yang paling jelas tentang fikih sahabat. Jadi para sahabat itu kalau mendengar nyanyian, mereka menutup telinganya, mereka menjauh. Ada orang yang bernyanyi diusir oleh mereka. Ini mereka lah orang-orang yang fakih. Mereka mengerti tentang keadaan hati. Para sahabat itu mengerti tentang keadaan hati. Mereka tahu yang mana obat, yang mana penyakit, mereka tahu. Seperti perkataan Ibnu Mas'ud, al-ghina yunbitun nifaq fil qalb. Jadi kata-kata al-ghina yunbitun nifaq fil qalb itu bukan sabda Rasul, tapi perkataan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud bahwa ghina, nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Bagaimana air itu menumbuhkan rumput. Mereka adalah atibbaul qulub. Mereka adalah orang-orang yang mengobati hati. Dokter-dokternya mereka itu. Mereka tahu bahwa ini akan membawa kepada mafsadah, mereka katakan jauhkan. Berlainan, berbeda dengan orang-orang yang menyimpang dari jalan mereka. Yaitu mereka mengobati penyakit hati itu dengan sebesar-besar penyakit. Jadi mereka punya penyakit hati, berbuat maksiat. Dia obati dengan penyakit yang paling besar, yaitu musik dan lagu. Ini penyakit yang paling berat. Lagu dan musik penyakit yang paling berat. Sebab orang yang melakukan itu dikatakan fasik. Orang yang melakukan itu ditolak syahadatnya, kata Imam Syafi'i. Orang yang seperti itu talazzuz, kata Imam Hanafi, kufur mereka itu. Nah sekarang orang mau mengobati hati, jadi hati ini bisa tenang, bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan penyakit yang paling besar, yaitu nyanyian. Jadi seolah-olah mereka mengobati penyakit mereka dengan racun yang membunuh. Jadi mereka mengobati hati mereka, penyakit hati mereka dengan racun yang membunuh. Dan mereka berbuat demikian dengan berbagai obat-obat yang mereka lakukan. Jadi obatnya itu mereka anggap nyanyian. Jadi kalau lagi pusing, lagi susah, ahsan setel lagu. Umum di masyarakat terdengar seperti itu. Jadi kalau kita lagi pusing, lagi ahsan kita setel musik, setel lagu. Ini diharamkan dalam Islam, tidak dibenarkan. Dan omongan yang tidak baik. Dan tidak boleh juga dipakai untuk sabto. Dipakai untuk sabto, apalagi untuk khaza, orang-orang yang tidak mau dengarkan kemudian di khaza. Kemudian dibawakan lagu atau kaset nyanyian. Ini orang-orang yang berat hukumnya, yang harus diusir menurut syariat Islam. Kemudian bertemulah antara sedikitnya dokter wa kasratul mardah, dan banyak orang yang sakit. Ya, orang yang mengerti tentang penyakit itu sedikit, kemudian yang sakit banyak sekali. Kemudian terjadilah penyakit-penyakit yang menzaman, yang tidak pernah terjadi pada masa salafus saleh. Nah, sekarang ini orang menolak din, menolak syariat Islam ini karena penyakitnya sudah karatan, sudah penyakit yang menzaman, penyakit yang susah diobati.
Karena hati itu sudah dipenuhi dengan hawa nafsu, dengan nyanyian. Kemudian mereka berpaling dari obat yang menyembuhkan, bagaimana yang disebutkan oleh syariat. Dan orang-orang yang sakit ini condong kepada apa-apa yang menguatkan penyakitnya, sehingga bertambahlah penyakit itu, bertambah bala, bertambah musibah. Jadi musibah itu bertambah, bala itu musibah, bala itu bertambah, azab itu bertambah karena banyaknya orang yang bernyanyi, banyaknya musik. Wa tafaqamal amr, bertambah hitam pekat urusan ini. Wa mtala'ad dur, kemudian penuhlah rumah-rumah dan jalan-jalan serta pasar-pasar itu dari penuh dengan orang-orang yang sakit. Jadi kalau kita lihat orang yang senang main musik, di rumahnya ada musiknya, mereka adalah orang-orang yang sakit, kata Ibnu Qayyim. Kemudian setelah itu setiap orang yang bodoh mengobati dirinya. Jadi orang yang bodoh ingin hatinya tenang, ingin mendekatkan diri kepada Allah ya dengan musik, dengan lagu. Inilah orang-orang yang bodoh. Itu seperti lagu gambus, lagu yang lain. Itu orang sakit itu mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya bertambah banyak penyakit-penyakit itu. Yang mereka pakai, Aisyah pernah diberikan kebolehan oleh Nabi, diperintah sebagaimana disebutkan oleh Al-Bani dalam kitabnya Adabuz Zifaf, yaitu Aisyah dikatakan begini, ya Aisyah, apakah tidak ada lahwun, apakah tidak ada lagu suatu duf syair, ini An Ubay binti Muawid Afrah qalat ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala hina bunya alayya fajalasa ala firashin ka majlisika minni faja'alat juwairat lana yadribna bid-duf wa yandufna man qutila min aba'i fi badr id qalat ihdahunna wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin faqala da'i hadhihi wa quli billadhi kunti taqulin akhrajahu al-Bukhari wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhum. Dari Rubayyi binti Muawid bin Afra, dia berkata, Nabi SAW datang ketika aku nikah di pesta perkawinan, datang ke rumah saya di pesta perkawinan saya. Rasulullah duduk di atas tikar, kemudian jarak antara beliau dengan saya seperti jarak antara saya dengan kamu. Maka beberapa jariyah segera memukul rebana sambil memuji-muji orang tua mereka yang mati di perang Badar. Kemudian jariyah itu berkata, sesungguhnya di antara kita ada seorang nabi yang mengetahui masa yang lalu. Kemudian Rasulullah tegur, jangan kamu nyanyi seperti itu, jangan kamu bersyair seperti itu. Aku tidak tahu tentang urusan yang besok akan terjadi. Jadi langsung ditegur, kalau salah langsung ditegur. Di syair itu kalau salah langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Syair seperti yang tadi saja. Jangan kamu ucapkan yang seperti itu. Tinggalkan omongan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya. Ada beberapa lagi yang lain. Itu perbedaan antara yang halal dengan yang haram itu memukul duf. Nah, dari hadis itu ada orang beranggapan bahwa duf itu, bahwa musik itu halal. Penjelasan Imam Muslim, kemudian penjelasan Bukhari dalam menjelaskan hadis ini, kata dia bahwa ini membolehkan, hadis ini kata Imam Bukhari Ibnu Hajar dalam Fathul Bari atau dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi berkata hadis ini membolehkan orang memukul duf pada waktu perkawinan. Kemudian yang kedua pada waktu Id, bagaimana yang dinukil juga oleh Syekh Al-Bani. Ibnu Taimiyah juga menukil demikian. Artinya dibolehkan pada waktu perkawinan dan pada waktu Id. Dan itu sebentar saja dibolehkan. Dan ini khusus karena ini yang rukhsah. Jadi setelah ayat dan hadis mengatakan semuanya haram, kemudian ini dibolehkan. Berarti ini saja, rukhsahnya cuma ini saja. Tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Jadi mereka beranggapan karena duf boleh, maka yang lain juga boleh. Ini tidak bisa. Jadi penjelasan seperti ini tidak dibenarkan. Jadi mereka mengambil dalil yang seperti ini tidak dibenarkan. Pengambilan dalil mereka adalah salah, keliru.
Dan juga yang nyanyi di situ adalah bintain saghiratain dunal buluk. Dua anak kecil dunal buluk yang belum dewasa. Anak kecil. Jadi yang bersyair itu anak kecil. Kemudian isinya min abyatil Arab fi wasfi syaja'ah wal huruf wa makarim al akhlaq. Jadi yang dibolehkan itu syairnya wasfi syaja'ah, mensifatkan tentang keberanian. Jadi mereka bersyair tentang keberanian bapak mereka waktu di Badar. Wal huruf tentang peperangan. Wa makarimil akhlak tentang akhlak-akhlak yang mulia. Ini yang diterangkan oleh para ulama. Bukan seperti yang diterangkan oleh siapa? Oleh Qardawi dalam kitabnya Halal Haram. Dan diikuti oleh yang lainnya. Jadi disebutkan dalam hadis seperti penjelasan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juz yang kedua, walaisata bimughanniyatain, bahwa di dalam hadis itu diterangkan bahwa keduanya itu bukan penyanyi. Mereka bersyair sebentar dan mereka bukan penyanyi. Jadi alasan yang mereka pakai yang keempat itu enggak bisa dibenarkan. Yang kelima. Kemudian yang keenam, penjelasan Ibnu Hazm bahwa lawal hadis itu tidak termasuk zina, kita tidak bahas karena sudah jelas keterangan dan derajat hadis itu hasan. Kemudian yang ketujuh, bahwa Aisyah juga pernah melihat Habasyah bermain dirak. Dirak itu perisai dan pedang. Bagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Aisyah pernah melihat Nabi membolehkan, yaitu Aisyah melihat di pundak Nabi sampai kata Nabi, sudah cukup kamu melihat. Kalau sudah cukup, sudah kamu pergi. Hasbuki, suruh pergi. Kata mereka yang beralasan seperti di buku yang tadi itu, buku seni musik, bahwa Aisyah itu bukan hanya melihat pedang, tapi Aisyah juga melihat nyanyian di situ. Bernyanyi, orang-orang Habasyah itu bernyanyi. Ini perkataan ditambah-tambah oleh mereka yang membolehkan nyanyian itu, bahwa orang Habasyah itu sambil bernyanyi, mereka bermain pedang itu. Padahal menurut penjelasan para ulama hadis tidak ada keterangan menyanyi di situ. Yang ada mereka melihat mereka bermain pedang. Aisyah melihat bermain pedang sudah. Dan bermain pedang saja, tidak ada penjelasan tentang masalah mereka itu bernyanyi. Jadi ini ditambah-tambah oleh orang-orang yang beralasan tentang bolehnya musik. Kemudian yang terakhir, jadi ini semua alasan ini tidak bisa kita pakai. Alasan-alasan yang mereka pakai dasar tentang lemahnya, tentang bolehnya musik itu, semua alasannya lemah, tidak bisa dipakai. Nah, terakhir perkataan Ibnu Taimiyah sebelum kita masuk ke dalam masalah mafsadah, mafasid, apa yang jadi mafsadah yang akan terjadi pada orang-orang yang bermain musik. Insyaallah sebentar lagi. Sebentar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa juz yang ke-11, fa'ammal sama' alladhi syara'ahu Allah Ta'ala li'ibadihi wa kana salaful ummah minal sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim yajtami'una alaihi li salahi qulubihim wa zakati nufusihim fahiya sama'u ayatillah fahuwa sama'un nabiyyin wal mu'minin wa ahlil ilm wal ma'rifah. Kata Syekhul Islam, adapun pendengaran, jadi kita mendengar mendengar yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dilakukan oleh para salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang mereka berkumpul padanya untuk membereskan hati mereka, kemudian membersihkan hati mereka, yaitu mereka mendengarkan ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita ingin bersih hati kita, ya dengarkan ayat-ayat Allah, bukan dengarkan musik. Kita mau tenang, dengarkan ayat-ayat Allah, mengingat Allah. Bagaimana dikatakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Dan mendengarkan ayat Quran ini merupakan pendengaran yang dilakukan oleh para nabi, yang dilakukan oleh kaum mukminin dan ahlul ilmi dan ahlul ma'rifah. Itu penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam
kitab fatwanya juz yang ke-11. Jadi ini bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menganggap bahwa musik itu halal sudah selesai, dan dalil-dalil yang kita pakai tentang haramnya musik sudah jelas. Dan kita tidak perlu lagi menghiraukan kalau ada yang mengatakan itu halal dengan berdasarkan, ya kita lihat dasarnya mana. Semuanya tidak ada. Kalau ulama sejak dulu sudah menerangkan bahwa dasar yang membolehkan itu tidak ada sama sekali. Baik dari ayat yang membolehkan tidak ada, maupun dari hadis. Semua mengharamkan. Jadi tidak ada. Yang ada ya cuma ini aja. Mereka akal-akalan mengambil pendapat dari Ibnu Hazm, Ghazali, Muhammad bin Tahir, kemudian yang terakhir adalah Yusuf Qaradawi. Dan mafsadatul ghina, saya ulangi lagi yang terakhir ini tentang mafsadatul ghina, bahwa mafsadatul ghina ada dua. Jadi bahayanya nyanyian dan musik ini ada dua. Saya tambah jelas, saya ulangi lagi tentang mafsadah ini agar kita jangan sampai terpengaruh dengan masalah nyanyian dan musik ini. Siapapun orang yang mengatakan itu, siapapun orang yang mengatakan bahwa musik itu halal, kita jangan dengar. Karena kita lebih percaya kepada penjelasan Allah, kita percaya penjelasan Rasulnya, kita percaya kepada penjelasan para sahabat dan para imam. Mereka yang mengerti hadis dibandingkan orang-orang yang sekarang yang tidak mengerti hadis. Mereka tidak hafal Quran, mereka tidak hafal hadis, mereka hidupnya penuh dengan maksiat. Yang begitu kita mau ikut? La abadan. Jadi mafsadah ghina, saya ulang lagi, yang pertama bahwa ghina mencegah manusia dari jalan Allah. Jadi mafsadah lil qalb wa mashatur rabb. Ghina itu merusak, mencegah manusia dari jalan Allah. Ghina itu merusak hati dan akan membawa kemurkaan dari Allah. Kemudian perkataan Umar bin Abdul Aziz yang antum mesti ingat. Jadi yang pertama yang kita berperangai, kalau kita berakhlak, yang pertama kali adalah bughdul ghina. Pertama kali kalau kita berakhlak, benci kepada nyanyian itu, benci kepada semua nyanyian, benci kepada musik. Usahakan kita benci kepada itu. Kemudian mafsadah yang kedua, bahwa nyanyian dan musik itu yusiru syahwat, akan membangkitkan syahwat, akan membangkitkan syahwat dalam hati manusia, dan ini merupakan tandakan zina. Jadi mafsadah yang pertama dan kedua, dan masih banyak lagi mafsadah-mafsadah yang lain. Dengan orang bermain musik, dia akan minum khamar. Dengan main musik, dia akan berzina. Dengan main musik, dia akan berbuat maksiat. Kemudian yang terakhir, ada satu cerita yang mungkin bisa kita ambil ibrah. Cerita ini dibawakan oleh Syekh Mahmud Tahan tentang bukti bahwa wajah itu dirubah. Terjadi beberapa tahun yang lalu di Riyadh. Jadi, orang ini sering ke masjid, sering salat di masjid berjamaah. Jadi kita umpamakan si A dengan si B. Si A dengan si B ini biasa ke masjid, ya, berdua. Gak lama kemudian si A ini meninggal. Si A meninggal. Dia orang yang salah, tayyib, sering baca Al-Quran, dia sering mengaji dan lain-lain sudah. Ada satu yang kurang, di rumahnya itu ada alat-alat musik. Di rumahnya ada alat musik. Dia meninggal, si A ini meninggal. Kemudian si B bermimpi. Si B temannya ini bermimpi. Dia bermimpi dinasihati oleh si A. Tolong, saya minta tolong kepada kamu, nasihati keluarga saya, supaya dia mengeluarkan semua alat musik dari rumahnya. Jangan lagi dia dengarkan musik. Karena aku mendapatkan azab di kubur. Dalam mimpi ini, mukaku hitam. Kemudian sudah malam pertama dia tidak hiraukan. Malam kedua datang lagi, begitu lagi. Tolong kasih tahu keluarga saya bahwa saya diazab sekarang ini. Dia bermimpi. Ini orang salah. Malam kedua seperti itu. Malam ketiga saya minta tolong kok, dimarahi dalam mimpi. Kamu seorang teman yang dekat dengan saya, kenapa kamu tidak nasihati keluarga saya? Setelah malam ketiga itu dia datang ini. Dia ceritakan kepada keluarganya bahwa bapak kamu yang meninggal itu, yang sudah meninggal, dirubah wajahnya.
dengan sebab ada alat musik. Kamu keluarkan, dipatahkan oleh anaknya. Alhamdulillah anak itu saat sami'na wa ata'na, nasihat dari si B, dipatahkan semuanya malam keempat dalam memakai baju putih bersih mukanya. Dengan sebab sudah dikeluarkan semua alat-alat musik itu. Nyanyian itu sudah tidak dengarkan lagi oleh anaknya. Taubat semuanya. Ini yang terjadi. Dan yang terakhir lagi, ada juga seorang yang dikatakan oleh Syekh Mutahan, seorang tukang sembelih. Dia biasa keluarganya itu musik. Kemudian terakhir, setelah dia dapat nasihat bahwa musik itu haram, nyanyian itu haram, dia menangis setiap hari, siang dan malam, tidak berhenti. Di depan anak-anaknya dia menangis. Sampai keluarganya bingung, kenapa engkau menangis? Wahai Syekh, kenapa engkau menangis? Kata dia, aku minta kepada engkau satu permintaan. Apa? Yaitu engkau keluarkan alat-alat musik ini. Sebenarnya pada kamu, fikum illati wa fikum dawa'i. Pada kamu ada penyakitku dan pada kamu juga ada obatku. Artinya kalau kamu melaksanakan ini, sudah aku sembuh. Dia menangis setiap hari karena sudah tahu bahwa hukum zina, hukum musik itu haram. Dia menangis. Akhirnya anaknya melihat seperti ini setiap hari, dikeluarkan semua, harus dipatahkan. Akhirnya dia mengatakan, saya sembuh sudah, penyakit saya sembuh, saya bertobat kepada Allah. Dalam sebulan kemudian dia meninggal dalam keadaan yang baik. Dijauhkan semua alat-alat musik itu. Makanya kita berusaha, kita juga menjauhkan. Jadi bukan masalah yang ringan. Sudah ada bukti yang menyampaikan kepada kita, yang menceritakan kepada kita ini seorang yang thiqat, seorang yang salah, seorang yang baik, bahwa itu terjadi. Dan Ibnu Qayyim juga mengatakan begitu. Kalau sana tidak dirubah wajahnya di muka bumi ini, akan dirubah di kuburnya. Perkataan Nabi benar, as-sadiqul masduq. Sampai di sini saja dulu apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi peringatan bagi kita. Jadi kita tidak menganggap masalah ini masalah yang mudah, masalah yang remeh. Dan insyaAllah kalau ditakdirkan Allah, saya juga ingin menuliskan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena saya anggap masalah ini masalah penting. Dan para ulama sudah banyak yang menulis. Tadi sudah saya sebutkan ada 22 kitab sampai 25 kitab yang menerangkan tentang zina itu haram. Yang terakhir itu ada buku kecil yang mengharamkan tentang zina, nyanyian, yang dikarang oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Dia katakan, al-i'lam bi anna al-azfa wal ghina haram. Dia penasehat di Masjid Nabawi. Dia terangkan pengumuman kepada semua orang, diumumkan bahwa musik dan nyanyian itu adalah hukumnya haram. Jadi tidak ada yang menganggap bahwa itu mubah, tidak ada. Jadi kita berhati-hati, bahayanya berat bagi kita. Baik bahaya bagi hati kita, bahaya bagi keluarga kita, bahaya juga nanti di kubur maupun di padang mahsyar. Wal-a'udzu billah. Kita berdoa kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita diampunkan, kita bertobat kepadanya, dan kita diberikan rasa takut kepada Allah SWT. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Allahumma ighfir lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.